Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Kita sudah memasuki penghujung bulan Maret. Saya bersyukur kalau diberikan kesempatan untuk kembali melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh tim pelayanan GBI Sport Center yang berada di Courts Megastore, Kota Harapan Indah. Saya sangat senang bisa kembali ke rumah saya di tempat ini. Karena saat ini saya masih ada dalam penugasan di luar Bekasi, di luar Jakarta. Saat ini masih ada di Bangko, masih di Jambi, sudah 3 tahun Bapak Ibu. Bantu di dalam doa supaya saya bisa segera kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Satu kebanggaan bisa kembali melayani di tempat ini, bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua, keluarga di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita siapkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-92, Mazmur pasal 92, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ke-16. Oke, Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-16. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, dan seterusnya bergantian kita 2 ayat, masing-masing 2 ayat. Saya akan mulai dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon, Bapak Ibu Saudara. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin, puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya, merenungkannya, bahkan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah ada di penghujung bulan puasa buat saudara-saudara kita yang di seberang sana, Bapak Ibu. Nah, kalau bulan puasa mungkin identik dengan satu buah. Kemarin kita mungkin sudah mengalami musim duren, karena bulan puasa terus maju setiap tahunnya. Nah, kalau bulan puasa ada satu buah yang biasa ada di mana-mana, gampang ditemui di mana-mana. Bapak Ibu mau cari di swalayan ada, mau cari di minimarket ada, yaitu buah korma. Ada yang suka korma? Ada, istri saya suka, dia suka semua memang. Gak ada yang dia gak suka. Ada yang gak suka mungkin gitu, pertanyaan dibalik, ada yang gak suka korma? Hah? Banyak yang abstain antara suka dan gak suka. Doyan tapi nggak terlalu suka mungkin kayak gitu ya. Tapi beberapa dari kita mungkin seringkali kita begitu mendekatkan image buah korma dengan saudara-saudara kita di seberang. Jadi seringkali kita mungkin, ini bukan buah kita, ini bukan buah orang Kristen gitu. Orang Kristen makannya anggur dong gitu. Biar lebih alkitabiah gitu kan. Kalau sama korma agak gimana gitu kan rasanya gitu. Padahal kalau dicicip ya enak juga gitu ya. Dan juga bergizi juga. Nah, coba tanya Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sering bolak-balik ke Israel, ke Tanah Perjanjian. Salah satu oleh-olehnya pasti buah korma. Buah korma, baik itu yang mau benderanya bendera Israel, mau atau benderanya bendera Palestina dari Jericho sana, pasti ya di sana salah satunya buah korma. Nah, firman Tuhan justru katakan tadi yang kita baca di Mazmur 92 dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut, jangan kaget. Bahwa kita, siapa yang merasa dirinya orang benar di tempat ini? Yes, amin. Yang lainnya? Ragu-ragu Pak. Iya, kita diminta untuk bertunas seperti pohon korma. Kita bukan diminta bertunas seperti pohon toge Bapak Ibu gitu ya. Kalau pohon toge ditanam hari ini besok udah hilang Bapak Ibu ya. Antara dicabut atau dia busuk sendiri gitu kan. Kita diminta bertunas seperti pohon korma. Kalau Bapak Ibu cermati firman Tuhan Alkitab ketika ia mengatakan satu tulisan, dia menuliskan satu perumpamaan. Seperti ini dikatakan bahwa kita akan bertunas seperti pohon korma, itu pasti ada maksudnya. Kenapa dikatakan bertunas seperti pohon korma? Karena pohon korma mungkin Bapak Ibu Saudara nanti bisa Google, bisa cari di YouTube gitu ya. Kayak gimana sih orang nanam pohon korma. Bahwa ternyata pohon korma itu ketika dia ditanam Bapak Ibu, dia harus digali dengan dalam.
benihnya, bijinya harus ditanam di dalam kedalaman yang extraordinary. Yang di luar kebiasaan. Bapak Ibu kalau mau tanam apa aja, tanam pohon cabai apalagi Bapak Ibu, nggak usah repot, nggak usah pakai gali-gali, sebar aja itu bijinya. Pasti dia nanti 1-2 akan ada yang tumbuh. Saya sudah buktikan Bapak Ibu. Karena saya dari kampung, gitu ya. Lama di kampung, di Nabire, terus sekarang di Jambi gitu ya. Jambinya bukan di kota lagi, di pelosok lagi, di Bangkok. Kalau ada yang tahu mungkin di Bangkok, di Kabupaten Merangin. Bukan Bangkok, bukan Thailand, sorry. Jangan ditambahin, ini Bangkok, bukan Bangkok. Ya, di sana masih relatif subur tanahnya, disebar benih, dia bisa tumbuh gitu ya dengan sendirinya. Tetapi kalau pohon korma, dia habitat aslinya ada di padang gurun, dia harus juga ditanam dengan cara yang enggak umum. Harus ditanam, digali bisa 2 meter, bisa lebih dari itu. Bayangin Bapak Ibu, udah kayak gali sumur Bapak Ibu. Apa tujuannya Bapak Ibu? Dikatakan kalau firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ini belum bicara tentang tunas, ini masih bicara tentang bagaimana ditanam terlebih dahulu untuk bisa bertunas. Karena di ayat yang berikutnya dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jadi memang baru bisa bertunas kalau ditanam dengan benar. Enggak cukup pohon korma itu, benih korma itu enggak cukup cuma ditanam di dalam kedalaman yang luar biasa, yang tidak umum, hitungan 2 meter dan lebih. Tetapi juga ketika dia ditanam, dia harus ditutup dengan batu di atasnya. Nah, mungkin kalau benih yang lain nggak akan bisa hidup seperti itu. Apalagi ini ditanam bukan di tanah yang subur. Ini ditanam di tengah padang pasir, di tengah padang gurun, Bapak Ibu. Bukan di tanah yang subur, bukan di tanah seperti tanah kita Indonesia, tanah air kita yang katanya gemah ripah loh Jinawi. Tanam tongkat aja orang bule aja bingung loh, tongkat ditanam, kan kata Kus Plus gitu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Karena orang bule aja bingung, kok tongkat ditanam bisa tumbuh, apa itu? Pohon singkong. Pohon singkong ditanam, batangnya doang dia bisa tumbuh. Tapi di sana nggak bisa, di habitat padang pasir nggak bisa, dan di situ pohon korma bisa tumbuh. Dia ditanam dalam kedalaman dan ditutup dengan batu. Tujuannya apa? Ketika ia mulai bertunas, Bapak Ibu, ia nggak akan langsung cepat tumbuh ke atas. Ketika tunasnya itu tumbuh dan menyentuh ke atas, dia akan menyentuh batu dan dia akan merasa stuck di situ. Sehingga dia akan mulai tumbuhnya ke bawah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau iklan susu kan tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping Bapak Ibu. Tapi kalau pohon korma dia tumbuh ke bawah terlebih dahulu. Dia harus menguatkan akar-akarnya terlebih dahulu. Ada tujuan kenapa pohon korma harus ditanam sedemikian. Dan kita orang Kristen diminta untuk tertanam di dalam bait Tuhan sedemikian. Kita diminta untuk mengakar. Kita diminta untuk radikal. Nah Bapak Ibu jangan lagi, kadang kita gini Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu. Kita seringkali terasosiasi, kita seringkali melekatkan image tertentu pada kata-kata tertentu, pada warna tertentu, pada buah-buahan tertentu. Aduh kalau warna hijau mah enggak Kristen dah kayaknya dah. Kristen mah mestinya putih, ungu kayak gitu. Kalau warna hijau agak gimana gitu. Kayak sering kan kayak kita kayak gitu. Kalau warna hitam kok kayak gimana gitu ya. Kalau warna merah, aduh kok kayak saudara yang masih ikut agama leluhur. Kadang kita seperti itu. Padahal firman Tuhan enggak kayak gitu. Kadang-kala kayak tadi dikatakan, siapa yang suka korma gitu kan? Ada yang ragu-ragu mungkin, kok kayak gimana gitu kalau makan korma gitu kan? Atau kadang-kala juga kita seperti itu kan? Kita ragu gitu, kita takut gitu kan? Untuk bisa mendekatkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Padahal firman Tuhan katakan. Atau dengar kata radikal tadi gitu kan, wah Pak kayak teroris-teroris itu dong Pak radikal Pak. Padahal radikal punya arti itu mengakar. Mengakar dari asal katanya radix. Orang Kristen dia harus radikal.
Yang diinginkan Yesus itu orang Kristen yang radikal, bukan orang Kristen yang biasa-biasa. Firman Tuhan sampaikan, hendaklah kamu panas, atau kalau mau dingin, dingin sekalian. Jangan suam-suam kuku. Artinya apa? Tuhan mau kita orang Kristen itu jadi orang-orang yang radikal. Dilihat dunia itu berbeda. Orang sekali lihat tahu nih pasti orang Kristen. Caranya beda, lifestyle-nya beda, gaya hidupnya beda. Kalau kita menjadi sama dengan dunia ini, maaf itu bukan radikal. Radikal itu gila-gilaan bersama dengan Tuhan Yesus. Diutus kemana dia siap. Bapak Ibu, sekira 5 tahun yang lalu kami meninggalkan Bekasi menuju penugasan yang baru di Papua, di Nabire. Bapak Gembala di tempat ini utus kami untuk juga membuka pelayanan. Wah, kami nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Di Nabire kami nggak kenal siapa-siapa. Nggak ada saudara, nggak ada keluarga, gimana caranya untuk buka pelayanan. Tapi yang Tuhan mau kita radikal terlebih dahulu di dalam pemikiran kita. Bicara tentang orang Kristen kan kita ketika mengalami pertobatan, ketika kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita, semua dimulai dari perubahan pola pikir. Semua diubah, pertama kali adalah metanoia, perubahan pemikiran, perubahan cara pandang. Enggak langsung berubah tiba-tiba, hari ini dibaptis, besok langsung kesannya jadi orang Kristen, mohon maaf pakai kalung salib yang gede segede gaban. Enggak kayak gitu. Bukan perubahan secara fisik. Tapi terlebih dahulu berubah di dalam hal paradigma, dalam perubahan pemikiran. Apa yang tadinya dipandang baik, tapi ternyata firman Tuhan katakan itu tidak baik, maka dia akan tinggalkan itu. Ada yang langsung berubah, ada yang proses sedikit-sedikit gitu ya. Ya masing-masing pertumbuhan gitu ya. Makanya Bapak Ibu, Saudara kalau kita punya keluarga, anak, pasangan gitu ya yang baru bertobat, lahir baru, Bapak Ibu, pantau saja progresnya. Tuntun temani. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Itu lihat loh, anaknya si itu loh. Dia baru bertobat, dibaptis, dia langsung pelayanan sana, pelayanan sini. Oke. Gak semua orang pertumbuhannya sedrastis secepat itu. Sama seperti tumbuhan gitu ya. Ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lama. Ada yang buahnya cepat, ada yang buahnya lama. Kita yang penting adalah setia menjalani proses. Nah kalau dikatakan kita diminta untuk bertunas seperti pohon korma, ada tujuan supaya kita mengakar terlebih dahulu, supaya kita kuat ketika menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Pohon korma ketika dia sudah mulai mengakar kuat, akar-akarnya jauh ke dalam, ini pohon korma konon katanya Bapak Ibu ini jadi pohon yang paling susah untuk ditebang gitu ya, karena akarnya dalam sekali. Bahkan satu penelitian mengatakan bahwa dalamnya akar pohon korma ada yang mencapai 12 meter, ini dalam sekali Bapak Ibu. Dan ini wajar karena untuk kehidupan habitat di padang pasir yang panas, yang sumber airnya jarang Bapak Ibu, yang sumber airnya harus sampai ke dalam, maka akar-akarnya dia harus mencari sampai ke dalam, sampai ketemu sumber air. Sehingga ketika dia mulai kuat, dia bisa tunasnya bisa menerobos batu yang ditanam yang sebelumnya menutupi benih itu, dia menjadi pohon yang kuat. Ketika ia bertunas, ia sudah menjadi bakal tanaman yang kuat. Karena kita tahu di padang gurun itu cuaca ekstrim Bapak Ibu. Coba tanya deh sama yang udah pernah tur Holy Land gitu ya. Cuacanya ekstrim. Kalau siang panas banget. Kalau malam dingin banget. Makanya orang Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun karena nggak punya Google Map. Bukan, itu karena diproses, tadi bicara tentang proses lagi. Mereka harus dikawal, mereka harus ditudungi dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan tujuannya kalau jalan siang mereka nggak kepanasan. Tiang api kalau malam mereka nggak kedinginan.
Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Siang dan malam gak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Nah, pohon korma tinggal di habitat seperti itu. Dia tumbuh di habitat seperti itu. Dan belum cukup sampai di situ, yang namanya di padang pasir kadangkala ada yang namanya badai gurun. Badai gurun, makanya di sana susahnya luar biasa. Bapak Ibu mau jalan gak punya kompas, gak punya penunjuk arah, itu orang di sana bisa tersesat dan bisa mati di sana. Kenapa? Karena gak ada patokan. Kalau kita berpatokan pada, oh di sini nih ada, waktu itu kita lewatin sini nih, di sini ada bukit nih. Nah Bapak Ibu, menariknya adalah badai padang pasir itu bisa mindahin bukit Bapak Ibu. Makanya kalau patokan sama bukit pasti akan kesasar kalau di sana. Segitu kuatnya badai itu dan pohon korma tinggal di tempat seperti itu. Yang kalau badai itu datang dia bisa rendah gitu ya, pohon korma yang udah tinggi dia bisa akan sampai rendah merunduk karena terpaan angin badai itu. Nah apa maksudnya buat kita? Firman Tuhan katakan Mazmur menulis untuk kita bertunas seperti pohon korma. Ketika badai kehidupan datang, saudara tidak tercabut. Kita tidak tercabut. Kita tidak menjadi lepas dari ayat yang setelahnya dikatakan ditanamnya di bait Tuhan. Kalau saudara nggak kuat mengakar di bait Tuhan, saudara akan tercabut. Itulah kenapa banyak beberapa orang saudara-saudara kita mungkin meninggalkan kita berbalik dari Tuhan, percaya kepada Allah yang lain, meninggalkan iman kekristenan. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Akarnya tidak kuat, Kristen dari lahir. Tapi tidak pernah mengalami momentum pertemuan dengan Tuhan Yesus. Menjadi Kristen karena keturunan. Maka yang penting buat kita GBI, Gereja Bethel Indonesia, Pentakosta Klasik, penting untuk kita mengalami proses kelahiran baru. Yang dimeteraikan dengan baptisan air. Karena apa saudara? Tidak ada yang bisa menjamin saudara tertanam, saudara berakar di dalam Kristus, sekalipun saudara lahir dari keluarga Kristen, orang tua Kristen, mama papa Kristen, nenek kakek Kristen, opa oma Kristen. Gak ada jaminan. Saudara perlu mengakar. Saudara sendiri yang perlu mengakar. Saudara sendiri yang perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini kekristenan. Kita bicara tentang satu hubungan lebih daripada sekedar agama. Minta maaf. Menjadi Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pilihan. Kristen itu adalah satu gaya hidup. Karena kita hidup bernegara, harus diatur semuanya supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi kebingungan. Maka nilai-nilai gaya hidup itu harus dikristalisasi menjadi yang namanya konsep agama. Padahal sejatinya Tuhan Yesus sendiri datang gak bawa agama, coba. Apa sih patokan agama? Punya rumah ibadat. Tuhan Yesus punya? Enggak, dia jalan keliling kok. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, apakah dia mendirikan rumah ibadat? Apakah dia seperti Salomo membangun bait Allah? Dia enggak. Lalu, apakah Yesus datang dia menulis Alkitab? Dia menulis Injil? Enggak. Yang menulis murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri datang tidak bawa agama, tapi dia merestore, mengembalikan satu hubungan. Inilah kekristenan, relationship. Bicara tentang hubungan, maka tadi dikatakan bertunas seperti pohon korma ditanam di dalam bait Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang berikutnya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, jadi ditanamnya di bait Tuhan, bertunasnya di pelataran. Ada apa di pelataran? Ini tentu ketika Daud menuliskan Mazmur, penulis Mazmur ini menuliskannya, konteksnya pemikirannya adalah bait yang dimaksud adalah bait Allah. Yang ada ruang kudus, ruang maha kudus dan ada pelataran di luar. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bertunasnya di pelataran? Kita lihat di 2 Tawarikh 7. 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-7.
Oke. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan, sampai di situ. Jadi rupanya pelataran bait Tuhan adalah tempat di mana korban kebakaran dan korban keselamatan itu dipersembahkan dan diolah di sana. Mulai dari disembelih sampai dengan korban bakaran itu dibakar, mezbahnya ada di pelataran. Dan kalau kita lihat ketentuan hukum Taurat, korban bakaran itu dibakar nggak berhenti-berhenti Bapak Ibu, pagi dan sore setiap hari. Ini bicara tentang apa? Ketika orang Kristen kita bertunas, kita sudah menjadi kuat mengakar di dalam bait Tuhan. Mengakar di dalam nilai-nilai kekristenan, iman kekristenan, sehingga ketika kita diterpa badai kita nggak jadi rubuh, kita nggak jadi tercerabut. Kita tetap bertahan, bahkan di masa kekeringan, karena dunia ini seperti padang gurun Bapak Ibu. Dunia ini seperti padang gurun, siapa yang bilang dunia ini enak? Ada yang, Pak saya nyaman Pak di dunia Pak, saya enggak, Tuhan Yesus gak usah cepet-cepet lah datang lah. Gitu. Saya masih mau enjoy. Siapa yang bisa jamin dunia ini akan selalu enak Bapak Ibu? Minggu yang lalu, mungkin Bapak Ibu yang di bisnis, dunia bisnis mungkin mencermati ada satu fenomena, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu bursa saham di halt, di stop, perdagangan di stop. Kenapa? Anjlok terus, sehingga harus diintervensi, di stop. Ini nggak ada apa-apa loh Bapak Ibu. Kapan terakhir kali bursa saham kita di stop? COVID. Ini kejadian luar biasa. Dan sekarang apakah ada kejadian luar biasa? Kayaknya nggak ada ya. Benar ya? Kayaknya nggak ada kejadian luar biasa. Kapan lagi pernah bursa saham di stop? 98, krisis moneter. Apa kita ngelihat tanda-tanda sekarang krisis moneter? Kayaknya enggak ya. Kayaknya masih baik-baik saja semua ya. Tapi somehow bursa saham bisa di stop. Dan saya yang kerja sebagai birokrat di salah satu kementerian yang menangani keuangan negara, Bapak Ibu sedikit banyak tahu kondisi negara kita. Bapak Ibu, makanya perlu untuk kita banyak-banyak berdoa menopang bangsa kita, menopang negara kita. Perlu topang para pemimpin bangsa kita, para menteri-menteri yang bekerja kabinet supaya Tuhan berikan hikmat. Karena ini kalau kita lihat perhatikan beberapa waktu belakangan sering banyak blunder, benar ya, sering banyak blunder dari statement-statement yang diucapkan para pejabat kita itu blunder. Kenapa? Ya kita ambil positifnya sebagai orang percaya, kita harus lebih banyak berdoa menopang mereka. Benar ya, waktu bagaimana kemarin generasi muda menyikapi kondisi di tanah air, sehingga muncullah hashtag apa? Kabur aja dulu. Ada yang mau kabur? Saya di kantor pun canda-candaan sama anak-anak staff, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z kelahiran tahun 2000 ke atas. Mau kabur gak? Aku bilang kayak gitu. Ayo Pak, kemana kita Pak? Kok kemana kita ngajak lagi gitu kan? Kabur ngajak lagi kan? Coba cari, bilang mau kemana? Kanada? Apa New Zealand? Apa kalau mau hilang sama sekali, mau desersi, kan kalian masih ikatan dinas. Kalian gak bisa kabur gitu aja. Kayak gitu. Kalau mau kabur, kabur sekalian ke negara-negara yang susah kira-kira mau dicari sama otoritas pemerintah gitu ya. Supaya kalian gak dideportasi balik gitu ya. So, dicarilah sampai ke tempat-tempat Bapak Ibu, Pulau Christmas nih, di mana ini Christmas Island nih. Ternyata ada posisinya dia dibawa dari Pulau Jawa dan itu masuk otorita Australia gitu. Ada Christmas Island. Seriusan saya mau kabur sampai ke sana, kalian mau ngapain di sana? Mau nanam kelapa saya bilang. Tapi memang buat anak-anak muda mungkin resah dan gelisah gitu kan. Bukan menunggu di sini gitu kan. Resah dan gelisah mungkin melihat kondisi bangsa kita. Dan ironinya mungkin mereka saat ini belum punya solusi untuk itu. Sehingga satu keputusan yang diambil udahlah shortcutnya adalah kabur aja dulu. Nah ini kondisi-kondisi kayak begini loh Bapak Ibu. Kita nggak pernah bisa tahu. Saya nggak yakin, saya sendiri pribadi nggak yakin kalau dunia akan menjadi semakin baik. Kalau kita punya iman bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini, semata itu karena iman.
Karena iman. Tapi kalau kita lihat realita, lihat kenyataan, aduh, gak ada tanda-tandanya menjadi lebih baik. Gak ada tanda-tandanya. Kemarin kita baru pecah rekor lagi loh Bapak Ibu, ada yang tahu? Kalau ternyata kurs kita dengan ringgit Malaysia baru pecah rekor setelah 37 tahun, kita posisi kurs kita, rupiah kita paling rendah kursnya dengan ringgit Malaysia dalam 37 tahun terakhir. Dan itu di state sama portal-portal berita Malaysia dengan nada sindiran, dengan nada ejekan. Dunia nggak jadi semakin baik. Kalau kita nggak mengakar di dalam bait Tuhan seperti pohon korma, kita akan tumbang. Kita akan tumbang. Kalau kita ngelihat realita, kita akan menjadi tawar hati. Kalau sudah tawar hati, kita akan masuk kembali ke dosa bangsa Israel, apa itu bersungut-sungut. Dan kalau sudah bersungut-sungut, berkat Tuhan itu stop mandek, ibarat kita sedang nutup keran sendiri. Makanya Tuhan selalu katakan jangan bersungut-sungut. Padahal susah. Padahal susah. Kalau di Bungo, saya biasa melayani setiap minggunya, kalau saya lagi nggak pulang ke sini, saya sering katakan kepada jemaat, coba siapa di luar sana yang bilang jadi orang Kristen gampang, bawa ke sini orangnya. Saya bilang. Kalau ada punya teman kenalan saudara, teman kantor, keluarga yang bilang jadi orang Kristen gampang, bawa ke sini orangnya. Baru dikasih satu, jangan bersungut-sungut aja itu udah susahnya minta ampun. Jangan bersungut-sungut itu susah loh Bapak Ibu. Ngadapi situasi, ngalami situasi yang membuat kita menjadi merasa wajar kalau kita bersungut-sungut. Karena kita menghadapi teriknya padang gurun seperti pohon korma dalam kehidupan kita. Bukan cuma mungkin keadaan di luar, kita mungkin skopnya terlalu luas kalau ngelihat tadi pakai tagar kabur aja dulu, skopnya nasional. Tapi mungkin di dalam rumah kita aja kondisi kadang sudah jadi kayak padang gurun. Dan itu menyulitkan kita untuk bisa bersyukur. Jadi orang Kristen itu gak gampang. Kita diminta untuk bersyukur dalam segala hal. Kita diminta untuk tidak bersungut-sungut ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saya sendiri harus jujur saya akui, kadang kalau saya bersungut-sungut, melihat kondisi saat ini, ngelihat kondisi buat saya pribadi gitu ya, ini gimana Tuhan, pembelaan Tuhan mana? Saya udah 3 tahun ini belum dipindah-pindah. Teman-teman saya yang sebelumnya 2,5 tahun udah pada caw. Kok saya udah 3 tahun belum dipindah? Banyak spekulasi, apa karena pergantian rezim, ya inilah itulah. Yang kalau kita ikuti terus pola pikir kita, kalau kita ikuti terus, kita kasih makanan kepada pemikiran-pemikiran seperti itu akan semakin berkembang dan akan membawa kita kepada sikap tidak bersyukur dan bersungut-sungut. Ini gara-gara presiden baru ini. Nah pasti akan begitu nanti. Ini gara-gara kabinet baru, ini gara-gara, ya semuanya bisa jadi permasalahan, semua bisa jadi salah. Maka kalau kita diminta untuk bertunas seperti pohon korma, menghadapi badai dalam kehidupan seperti di padang gurun, menghadapi panas terik cuaca ekstrim, panasnya luar biasa, mungkin juga bicara tentang gesekan-gesekan, panas di dalam rumah dengan keluarga, suami dan istri panas, cekcok gitu kan. Itu kan panas itu kan. Atau malah justru dingin seperti di padang gurun kalau malam hari. Artinya apa? Udah diem-dieman. Gitu kan, yang satu banting kiri, yang satu banting kanan, gitu kan. Yang satu madep ke tembok, yang satu madep ke pinggir, nah kayak gitu. Itu kan menggambarkan suasana yang dingin. Maka kita, firman Tuhan katakan kita diminta bertunas, mengakar, kuat, tetap mengalami nutrisi, dikatakan tadi di balik ke Mazmur 92, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kenapa? Karena akar-akarnya tidak pernah kehilangan nutrisi. Kok tadi lagu tadi katakan,
Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Kalau kita waktu sekolah minggu kan juga dibilang kayak gitu kan. Ada perumpamaan lain mengumpamakan kita sebagai carang-carang anggur. Gitu ya waktu sekolah minggu ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Jadi kita perlu melekat. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Kita perlu melekat. Kalau enggak melekat kepada Tuhan, kita pasti hanyut Bapak Ibu. Kita pasti hanyut, kita pasti jadi stres. Ngelihat keadaan di luar kita stres. Beberapa minggu yang lalu salah satu perusahaan tekstil besar di Jawa bisa tutup operasi loh Bapak Ibu, Sritex Solo. Dan itu ribuan karyawannya dirumahkan. Yang pastinya akan berpengaruh nambah angka pengangguran. Artinya apa? Persaingan untuk lowongan pekerjaan akan menjadi semakin besar, makin sempit peluangnya. Belum lagi kita lihat mungkin yang anak-anak muda AI gitu ya, mungkin lagi seneng-senengan sekarang gitu ya, ada AI yang baru apa tuh yang animasi ya, yang Ghibli, nah kayak gitu. Mungkin kita ngelihatnya sekarang kita happy-happy, kita seneng-seneng. Tapi mungkin kalau kita mau sedikit berpikir agak jauh ke depan akan ada banyak sekali lapangan pekerjaan yang terpengaruh oleh kemajuan AI. Bahkan juga di bidang pendidikan Bapak Ibu. Saya kuliah, saya ikut di UT, sekarang Universitas Terbuka, karena dia modelnya pakai tutorial online, harus ada diskusi, harus ada tugas gitu ya, setiap pertemuannya gitu ya. Banyak jawaban itu yang di-generate oleh AI. Nah ini anak-anak gak mau capek gitu. Oh gak kerja, oh gak capek, oke OC. Jadi jawabannya jawaban AI dan bahayanya parahnya lagi nggak dihapus lagi kan. Di bawahnya ada tuh jawaban ini disediakan oleh ChatGPT. Itunya nggak lupa dihapus gitu ya. Jujur saya kalau jadi dosennya sih saya kasih 0 gitu. Untungnya saya masih mahasiswa juga gitu. Saya kadang ketawa gitu. ChatGPT. Ini ke depan akan seperti itu. Dalam pertemuan dengan beberapa pejabat juga, Ibu Menteri kami, Menteri Keuangan juga pernah sampaikan. Kalau saya mau cari laporan yang akurat, sekarang saya bisa generate lewat AI. Itu sebetulnya yang dengar mungkin kita waktu itu dipaksa nobar gitu ya, di kantor-kantor nonton bareng gitu kan pidato Bu Menteri. Wah kita mungkin anak muda ketawa, hahaha. Saya bilang itu bahaya loh. Bu Menteri ngomong begitu itu artinya satu kali kita bisa di-cut. Kita bisa di-cut, tenaga analis bisa di-cut. Kenapa? Satu orang saja yang diperlukan analis untuk bisa menggenerate AI itu sudah bisa menghasilkan laporan yang diinginkan. Gak perlu lagi tim yang gede-gede. Kamu analisis ini ya, kamu analisis keuangan negara, yang kamu analisis keuangan daerah ya. Gak perlu lagi orang banyak-banyak loh. Asal bisa nemu kalimat yang pas untuk bisa mengenerate laporan itu, maka satu orang saja sudah bisa. Saya bilang. Dan ini satu PR. Dan ini satu tantangan luar biasa ke depannya. Bahkan dalam kehidupan kantor, perkantoran, saya ngerasakan di dalam kehidupan pemerintahan juga seperti itu. Anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu, staf-staf yang baru itu, kamu tahu gak kenapa ini prosedurnya seperti ini? Wah saya nggak tahu Pak, pokoknya yang saya tahu, saya klik menu ini Pak, habis dari sini saya klik menu yang ini. Wah bahaya saya bilang, anak-anak ini nggak tahu filosofinya. Nah, kalau zaman saya dulu kerja, ini tahu filosofinya, kenapa ini bisa kita bayarkan, kenapa? Kenapa yang ini nggak boleh dibayar? Mereka cuma tahu, Pak pokoknya kalau ketolak di aplikasi Pak nggak bisa dibayar, nggak bisa dilanjut Pak. Oh. Ini patokannya cuma pakai aplikasi. Ini artinya apa? Ilmu semakin punah. Yang punya ilmu cuma tinggal sedikit orang. Cuma programmer aja sekarang yang tahu ilmunya itu di programmer yang bikin aplikasinya. Oh kalau transaksi ini dia akan lari nanti sampai ke laporan keuangannya akan menjadi jurnalnya akunnya ini. Tinggal di programmer. Nah ini masih ada orang yang membuat programmer. Nah gimana kalau kedepannya pakai artificial intelligence? Gak perlu lagi orang di sana, Bapak Ibu.
Ini akan jadi luas kalau kita bahas Bapak Ibu. Sementara di negara kita nggak lihat tanda-tanda perlambatan angka kelahiran ya Bapak Ibu. Angka natalitas nggak juga melambat, mungkin nggak seperti Singapura ataupun Jepang dan Korea yang sampai pemerintahnya harus kasih insentif buat rumah tangga yang mau memiliki anak nanti akan diberikan tunjangan khusus. Wah, kalau di kita diterapkan di Indonesia, jamin Bapak Ibu 1 bulan bangkrut keuangan negara. Karena kita senang gitu untuk melahirkan anak. Nah ini di satu sisi kan, di sisi yang lain gitu, kita nggak bisa nyetop angka kelahiran. Bayangin. Maka anak-anak muda mulai memplesetkan Indonesia emas menjadi Indonesia cemas. Indonesia cemas, 2045 bonus demografi, jangan-jangan ini jadi bencana demografi nanti Bapak Ibu. Tenaga kerja produktif banyak tapi nggak terserap. Lapangan pekerjaannya nggak ada. Saya kok jadi seminar di sini. Bapak Ibu, kita kembali ke firman Tuhan. Nah, kenapa kita diminta untuk bertunas di pelataran Allah kita yang terakhir? Karena kita tadi tahu pelataran bicara tentang tempat di mana korban bakaran pagi dan sore setiap hari itu dipersembahkan. Makanya DNA gereja kita dikatakan di masa-masa awal DNA kita itu adalah pujian penyembahan ditambahkan dengan doa. Kita kenal makanya sekarang namanya konsepnya PPW. Pray, Praise and Worship. Doa, pujian, dan penyembahan. Inilah korban bakaran. Inilah pagi dan sore ini bicara setiap waktu. Bicara setiap waktu di dalam kehidupan kita. Bukan kita bilang, oh pagi dan sore ini waktunya kita menyembah Tuhan gitu. Kalau udah siang, wah haleluya kita bebas mau ngapain aja. Enggak gitu. Ini bicara tentang satu siklus yang gak berhenti terus di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, ini kalau menurut saya ini salah satu ayat yang harusnya dipegang oleh kita semua. Dikatakan bahwa apapun juga yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan semua untuk Tuhan, maka semua apapun pekerjaan kita, apapun panggilan kita, apapun profesi kita, Bapak, Ibu, Saudara semua, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Maka saudara nggak akan terintimidasi, aduh Pak saya mah cuma dagang, gimana caranya ya saya bisa melayani Tuhan. Aduh saya cuma karyawan, pulang udah malam. Kalau saudara ngerti, bahwa apapun juga yang saudara lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka semua pekerjaan kita itu bernilai pelayanan. Semua bernilai pelayanan. Itu artinya kita diminta untuk setiap waktu kita terkoneksi, kita terhubung melalui doa-doa kita, melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita terhubung dengan Dia. Setiap waktu dalam kehidupan kita. Tambahkan dengan firman Tuhan. Satu ayat terakhir. Satu ayat terakhir kita buka di Keluaran 29 ayatnya yang ke-42. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu ke kemah pertemuan di hadapan Tuhan, di pelataran tadi. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ketika kita bertunas di pelataran bait Allah tadi dikatakan di Mazmur 92, kita tumbuh berakar seperti pohon korma dan tunasnya tumbuh di pelataran. Kita bicara tentang gaya hidup yang pertama tadi doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang kedua adalah disitulah kita akan mendengarkan suara Tuhan. Disitulah kita akan menerima firman Tuhan. Makanya saudara, kalau rindu saudara merenungkan firman Tuhan, saudara bukan mahasiswa teologi, saudara bukan seorang yang paham firman Tuhan secara mendetil. Yang saudara cukup lakukan adalah saudara berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita persembahkan korban bakaran, firman Tuhan bilang di Keluaran 29, di sanalah Tuhan akan berfirman. Dan setiap firman yang saudara dengar, yang mungkin hari ini saudara dengar dan saudara nggak paham, dalam saat teduh saudara, dalam waktu-waktu pribadi saudara,
Dalam waktu-waktu di mana saudara mengambil waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, di sanalah Tuhan akan memberikan maknanya, memberikan pengertiannya kepada saudara. Amin. Maka kembali, saya ajak kita semua pada sore hari ini, yuk sama-sama kita miliki gaya hidup. Kekristenan bukan sekedar agama, lebih kepada gaya hidup. Kita diminta jadi garam dan terang, sehingga ketika dunia ngelihat, teman-teman ngelihat, oh orang Kristen tahu. Kenapa? Gayanya beda. Nyanyinya beda. Pujiannya beda. Enggak nyanyi lagu dunia, tapi lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan. Di situ dunia akan melihat. Gitu ya. Disitulah kita dapat menjadi saksi. Sehingga saudara lagi-lagi enggak terintimidasi. Wah, saya enggak bisa bersaksi Pak. Susah Pak, saya enggak bisa ngomong. Saya sedangkan gimana mau ngomong Pak, gitu kan. Natap mata orang aja saya udah gemeter, udah keringat dingin gitu kan. Gimana mau bersaksi? Hidupmu itulah yang jadi kesaksian. Ada satu pepatah bilang, action speaks louder than words. Perbuatan itu berbicara lebih kencang daripada perkataan. Lewat perbuatan kita nggak perlu bersaksi secara verbal, orang akan bisa nangkep, oh ini orang punya integritas. Oh ini orang Kristen, oh ini orang yang takut akan Tuhan, oh dia nggak macam-macam. Itulah yang maksudnya radikal. Ketika dunia menghadap ke sana, kita menghadap ke belakang. Kita nggak perlu takut, nggak perlu malu. Hidup kita Tuhan yang jamin, Tuhan yang pelihara. Nah kita adalah dikatakan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang baik, dia tidak pusing dengan soal penghidupannya karena komandannya akan jamin. Siapa komandan kita? Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Itu yang bisa saya sampaikan buat kita semua pada siang hari menjelang sore ini Bapak Ibu. Jadi jangan, saudara yang pertama jangan parno gitu ya dengan korma. Kalau saudara kayaknya kok enak gitu kan. Aduh tapi mau nyicip, mau beli kok rasa malu gitu kan. Aduh saya kan bukan orang seberang gitu, tapi kok saya makan korma rasanya gimana ya, makan aja Bapak Ibu. Gak ada agamanya buah mah gak ada agamanya Bapak Ibu. Sama kayak duit gak ada agamanya. Tergantung siapa yang make gitu ya Bapak Ibu. Jadi buah mah gak ada agamanya. Mau makan korma, ketika saudara makan korma saudara akan ingat firman ini gitu. Oh ya saya diminta untuk bertunas seperti pohon korma supaya saya bisa bertahan. Di tengah cuaca ekstrim, di tengah kesulitan hidup, badai kehidupan, kita bisa bertahan, kita tetap bertahan di dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita berdoa, saya undang para pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada sore hari ini Bapa, di penghujung ya Tuhan bulan Maret tahun 2025 ya Tuhan, kami sudah akan menuntaskan ya Tuhan satu triwulan pertama ya Tuhan. Di tahun 2025 yang kami imani sebagai tahun penuaian ya Tuhan. Kami percaya dengan iman ya Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan, bahwa kami akan menuai ya Tuhan. Baik secara materi ya Tuhan, bahkan secara rohani ya Tuhan, kami menuai ya Tuhan. Apa yang kami rindukan hari-hari ini ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami selama ini ya Tuhan. Kami percaya kami akan menuai sepanjang ya Tuhan kami berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami akan bertunas ya Tuhan, kehidupan kami akan menjadi satu tunas yang oh Tuhan dilihat ya Tuhan oleh sekeliling kami ya Tuhan. Hidup kami memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami ya Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami yakin Tuhan ini tidak mudah, oleh karenanya kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami enggak mau berjalan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, tapi kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tangan-Mu yang kuat, yang gagah perkasa, yang mengangkat kami ya Tuhan, yang memampukan kami untuk mendaki setiap gunung-gunung kehidupan kami ya Bapa. Engkau tangan-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami untuk berperang ya Tuhan, dan kami dapat keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu semua ya Tuhan. Oh pada sore hari ini Bapa, biarkan kami semua Tuhan, oh orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, orang-orang yang punya gaya hidup ya Tuhan, oh doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Kami menjadi ya Tuhan prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa yang melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak ambil pusing ya Tuhan dengan penghidupan kami, sebab kami percaya ya Tuhan, ketika kami melakukan ya Tuhan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kami, panggilan-Mu dalam hidup
hidup kami apapun itu ya Tuhan. Baik ya Tuhan kami, sekedar mungkin Tuhan kami berpikir hanya seorang ibu rumah tangga ya Tuhan. Kami bahkan mungkin Tuhan hanya sebagai masih seorang pelajar ya Tuhan, mahasiswa ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan yang dalam marketplace ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami, setiap apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan semuanya ya Tuhan adalah bentuk pelayanan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sehingga Engkau disenangkan ya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan hidup kami menghasilkan buah ya Tuhan. Dan buah kami tinggal tetap ya Tuhan Yesus. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bahkan sampai masa tua kami ya Tuhan. Kami tidak menjadi layu ya Tuhan. Bahkan kami terus berbuah ya Tuhan. Menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata.